Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. 1. Paramedik karantina hewan adalah jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang karantina hewan. Jabatan ini berada di bawah Kementerian Pertanian, tepatnya di lingkungan Badan Karantina Pertanian. Contoh, seorang paramedik karantina hewan bertugas di pos karantina hewan di pelabuhan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hewan atau produk hewan yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. 2. Tanggung jawab paramedik karantina hewan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Permentan OT 140/8/2016 tentang pedoman pembinaan karir pegawai negeri sipil jabatan fungsional paramedik karantina hewan. Secara umum, tanggung jawabnya antara lain: melakukan pengawasan dan pemeriksaan karantina hewan, melakukan pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium, melakukan tindakan karantina hewan, memberikan rekomendasi tindak lanjut, menyusun laporan kegiatan. Contoh, paramedik karantina hewan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan hewan yang akan diimpor, mengambil sampel untuk diperiksa di laboratorium, dan memberikan rekomendasi apakah hewan tersebut dapat dimasukkan ke wilayah Indonesia atau tidak. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur tentang paramedik karantina hewan antara lain: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang karantina hewan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Permentan OT 140/8/2016 tentang pedoman pembinaan karir pegawai negeri sipil jabatan fungsional paramedik karantina hewan. 4. Tupoksi, tugas pokok dan fungsi paramedik karantina hewan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Permentan OT 140/8/2016, antara lain: melakukan pengawasan dan pemeriksaan karantina hewan, melakukan pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium, melakukan tindakan karantina hewan, memberikan rekomendasi tindak lanjut, menyusun laporan kegiatan. Contoh, salah satu tupoksi paramedik karantina hewan adalah melakukan tindakan karantina hewan, seperti melakukan penyitaan atau pemusnahan terhadap hewan atau produk hewan yang tidak memenuhi syarat karantina. 5. Fungsi paramedik karantina hewan adalah untuk melindungi wilayah Indonesia dari ancaman penyakit hewan dan produk hewan yang berasal dari luar negeri. Fungsi lainnya adalah untuk memastikan kesehatan hewan dan produk hewan yang akan diekspor memenuhi persyaratan negara tujuan. Contoh,
Fungsi paramedik karantina hewan adalah melindungi Indonesia dari masuknya wabah flu burung atau penyakit hewan lainnya melalui kegiatan pemeriksaan dan pengawasan karantina hewan. 6. SOP Standar Operasional Prosedur dan Cara Kerja Paramedik Karantina Hewan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Permentan OT 140/8 2016 dan peraturan lainnya yang terkait. Secara umum, SOP dan cara kerjanya meliputi melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan hewan, melakukan pemeriksaan fisik hewan atau produk hewan, melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium, melakukan tindakan karantina penahanan, penyitaan, pemusnahan, DEL, menyusun laporan kegiatan. Contoh, SOP paramedik karantina hewan saat melakukan pemeriksaan terhadap hewan impor adalah dengan memeriksa dokumen kesehatan hewan, melakukan pemeriksaan fisik, mengambil sampel untuk diuji di laboratorium, dan memberikan rekomendasi apakah hewan tersebut dapat dimasukkan atau tidak. 7. Uraian tugas paramedik karantina hewan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Permentan OT 140/8 2016. Antara lain, melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan hewan, melakukan pemeriksaan fisik hewan atau produk hewan, melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium, melakukan tindakan karantina penahanan, penyitaan, pemusnahan, DEL, menyusun laporan kegiatan, memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis di bidang karantina hewan. Contoh, salah satu uraian tugas paramedik karantina hewan adalah melakukan penyuluhan kepada peternak atau importir hewan tentang persyaratan dan prosedur karantina hewan yang harus dipenuhi. 1. Seorang paramedik karantina hewan menemukan seekor anjing yang diduga terjangkit penyakit rabies, anjing gila, saat melakukan pemeriksaan di pos karantina. Tindakan apa yang harus dilakukan berdasarkan SOP? A. Mengisolasi anjing tersebut dan melakukan pengujian laboratorium. B. Melepaskan anjing tersebut karena rabies tidak menular ke manusia. C. Membunuh anjing tersebut untuk mencegah penyebaran penyakit. D. Mengabaikan temuan tersebut dan memperbolehkan anjing masuk ke wilayah Indonesia. E. Menahan anjing tersebut dan meminta keputusan dari atasan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Mengisolasi anjing tersebut dan melakukan pengujian laboratorium. Pembahasan, sesuai dengan SOP, jika paramedik karantina hewan menemukan hewan yang diduga terjangkit penyakit menular berbahaya seperti rabies, maka tindakan yang harus dilakukan adalah mengisolasi hewan tersebut dan melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan diagnosisnya. Rabies adalah penyakit menular berbahaya yang dapat menyebar kepada manusia melalui gigitan hewan yang terinfeksi, sehingga tidak dapat diabaikan atau dilepaskan begitu saja. 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, apa yang dimaksud dengan tindakan karantina? A. Tindakan pencegahan masuknya hama dan penyakit hewan ke dalam wilayah Republik Indonesia. B. Tindakan untuk membasmi hama dan penyakit hewan di dalam wilayah Republik Indonesia. C. Tindakan untuk mengawasi lalu lintas hewan dan produk hewan yang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia. D. Tindakan untuk menyita dan memusnahkan hewan dan produk hewan yang tidak memenuhi persyaratan karantina. E. Tindakan untuk memberi izin pemasukan atau pengeluaran hewan dan produk hewan dari wilayah Republik Indonesia. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Tindakan untuk mengawasi lalu lintas hewan dan produk hewan yang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia. Pembahasan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Pasal 1 Angka 3, yang dimaksud dengan tindakan karantina, adalah tindakan untuk mengawasi lalu lintas hewan dan produk hewan yang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia untuk mencegah masuk atau tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Republik Indonesia. 3. Salah satu tugas pokok paramedik karantina hewan adalah melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium.
Untuk jenis pengujian apa saja sampel harus diambil dan diuji di laboratorium? A. Pengujian dokumen kesehatan hewan. B. Pengujian fisik hewan. C. Pengujian identitas pemilik hewan. D. Pengujian mikrobiologi dan patologi. E. Pengujian kelengkapan administrasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pengujian mikrobiologi dan patologi. Pembahasan, salah satu tugas pokok paramedik karantina hewan adalah melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium. Sampel yang diambil dan diuji di laboratorium adalah untuk keperluan pengujian mikrobiologi dan patologi, yaitu untuk mendeteksi adanya agen penyakit seperti bakteri, virus, atau parasit pada hewan atau produk hewan. Pengujian ini diperlukan untuk memastikan hewan atau produk hewan tersebut bebas dari penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan hewan lain atau manusia. 4. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap hewan impor, paramedik karantina hewan harus memastikan hewan tersebut dilengkapi dengan dokumen apa? A. Surat keterangan asal-usul hewan, SKAU. B. Sertifikat kesehatan hewan, Animal Health Certificate. C. Surat izin impor hewan. D. Surat keterangan bebas penyakit menular. E. Surat keterangan vaksinasi hewan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Sertifikat kesehatan hewan, Animal Health Certificate. Pembahasan, dalam melakukan pemeriksaan terhadap hewan impor, paramedik karantina hewan harus memastikan hewan tersebut dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan, Animal Health Certificate, yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal. Sertifikat ini berisi informasi kesehatan hewan, seperti status vaksinasi, hasil pemeriksaan laboratorium, dan keterangan bahwa hewan tersebut bebas dari penyakit menular berbahaya. Sertifikat ini merupakan persyaratan wajib untuk impor hewan. 5. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap hewan impor, paramedik karantina hewan menemukan bahwa hewan tersebut tidak memenuhi persyaratan karantina. Tindakan apa yang harus dilakukan berdasarkan peraturan? A. Memberikan peringatan tertulis kepada importir. B. Memerintahkan importir untuk melakukan perbaikan terhadap hewan tersebut. C. Melepaskan hewan tersebut dengan syarat dilakukan pengawasan ketat. D. Menahan atau menolak masuk hewan tersebut ke wilayah Indonesia. E. Memberikan sanksi administratif kepada importir. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Menahan atau menolak masuk hewan tersebut ke wilayah Indonesia. Pembahasan, apabila setelah melakukan pemeriksaan, paramedik karantina hewan menemukan bahwa hewan impor tidak memenuhi persyaratan karantina, maka tindakan yang harus dilakukan berdasarkan peraturan adalah menahan atau menolak masuk hewan tersebut ke wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit hewan menular berbahaya dari luar negeri yang dapat membahayakan kesehatan hewan di Indonesia. Tindakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang karantina hewan. 6. Dalam melaksanakan tugasnya, paramedik karantina hewan harus memiliki kompetensi teknis di bidang apa saja. Pilihlah 3 jawaban yang paling tepat. A. Administrasi perkantoran. B. Identifikasi hama dan penyakit hewan. C. Tata boga dan kuliner. D. Manajemen logistik. E. Teknik laboratorium. F. Tata bahasa dan sastra. G. Teknik pemeriksaan hewan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B, E, dan G. Identifikasi hama dan penyakit hewan, teknik laboratorium, dan teknik pemeriksaan hewan. Pembahasan, dalam melaksanakan tugasnya, paramedik karantina hewan harus memiliki kompetensi teknis di bidang identifikasi hama dan penyakit hewan, teknik laboratorium, dan teknik pemeriksaan hewan. Kompetensi ini diperlukan untuk dapat melakukan pemeriksaan, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, dan tindakan karantina hewan dengan baik dan benar. Kompetensi di bidang administrasi perkantoran, manajemen logistik, tata boga dan kuliner, serta tata bahasa dan sastra tidak terlalu relevan dengan tugas pokok paramedik karantina hewan. 7.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Permentan OT 140/8 2016, apa yang dimaksud dengan karantina hewan? A. Serangkaian tindakan untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan dari luar negeri ke wilayah Indonesia. B. Serangkaian tindakan untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia. C. Serangkaian tindakan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia. D. Serangkaian tindakan untuk membasmi hama dan penyakit hewan di dalam wilayah Indonesia. E. Serangkaian tindakan untuk memberikan izin pemasukan atau pengeluaran hewan dan produk hewan dari wilayah Indonesia. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Serangkaian tindakan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia. Pembahasan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Permentan OT 140/8 2016 Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan karantina hewan, adalah serangkaian tindakan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Republik Indonesia. Definisi ini mencakup pencegahan masuknya hama dan penyakit dari luar negeri, serta pencegahan penyebarannya dari satu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia. 8. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap hewan ekspor, paramedik karantina hewan harus memastikan hewan tersebut telah memenuhi persyaratan apa? A. Persyaratan kesehatan hewan sesuai dengan negara tujuan ekspor. B. Persyaratan administrasi dokumen ekspor. C. Persyaratan keamanan pengangkutan hewan. D. Persyaratan pemeliharaan hewan di Indonesia. E. Persyaratan sertifikasi halal. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Persyaratan kesehatan hewan sesuai dengan negara tujuan ekspor. Pembahasan, dalam melakukan pemeriksaan terhadap hewan ekspor, paramedik karantina hewan harus memastikan hewan tersebut telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan sesuai dengan negara tujuan ekspor. Setiap negara memiliki persyaratan kesehatan hewan yang berbeda-beda, seperti status vaksinasi, hasil pemeriksaan laboratorium, dan bebas dari penyakit menular tertentu. Paramedik karantina hewan harus memastikan hewan ekspor memenuhi persyaratan ini sebelum diizinkan untuk diekspor ke negara tujuan. 9. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap hewan impor, paramedik karantina hewan menemukan adanya penyakit menular berbahaya pada hewan tersebut. Apa tindakan yang harus dilakukan berdasarkan SOP? A. Memerintahkan importir untuk melakukan pengobatan terhadap hewan tersebut. B. Menyita dan memusnahkan hewan tersebut sesuai prosedur. C. Mengembalikan hewan tersebut ke negara asal. D. Mengizinkan hewan tersebut masuk dengan syarat dilakukan pengawasan ketat. E. Memberikan sanksi administratif kepada importir. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Menyita dan memusnahkan hewan tersebut sesuai prosedur. Pembahasan, apabila dalam melakukan pemeriksaan terhadap hewan impor, paramedik karantina hewan menemukan adanya penyakit menular berbahaya pada hewan tersebut, maka tindakan yang harus dilakukan berdasarkan SOP adalah menyita dan memusnahkan hewan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular berbahaya ke wilayah Indonesia yang dapat membahayakan kesehatan hewan lain atau manusia. Tindakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang karantina hewan. 10. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Permentan OT 140/8 2016, apa yang dimaksud dengan penyakit hewan? A. Penyakit yang disebabkan oleh agen biologi seperti virus, bakteri, atau parasit pada hewan. B. Penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, atau pencemaran. C. Penyakit yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada hewan. D. Penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme atau hormonal pada hewan. E.
Penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik pada hewan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Penyakit yang disebabkan oleh agen biologi seperti virus, bakteri, atau parasit pada hewan. Pembahasan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Permentan OT 140/8 2016 Pasal 1 Ayat 2, yang dimaksud dengan penyakit hewan adalah penyakit yang disebabkan oleh agen biologi seperti virus, bakteri, atau parasit pada hewan. Definisi ini mencakup penyakit menular yang dapat menyebar dari hewan ke hewan lain atau bahkan ke manusia, yang menjadi salah satu fokus utama kegiatan karantina hewan. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.